Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para pencinta channel Amri Al-Jambi ini, kita bertemu kembali pada konten baca buku. Kali ini saya akan membacakan buku yang berjudul Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad SAW. Berawal dari apa yang sedang viral di YouTube pada beberapa hari belakangan ini yang saya mengikutinya. Ada seorang kiai dari Banten yang bernama Kiai Haji Imaduddin Usman. Beliau meneliti kitab As-Sajaratul Mubarakah, yang di dalam penelitian beliau, di dalam kitab itu ada tokoh yang bernama atau yang diberi gelar Al-Muhajir, yakni namanya Ahmad bin Isa. Beliau hanya memiliki 3 anak, yakni Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Oleh karenanya beliau meminta konfirmasi atau data pembanding dari terutama orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, yakni yang biasa kita sebut dengan Habib, untuk mendatangkan data bahwasanya ada, yakni terkonfirmasi data nasab yang mereka klaim. Nah, inilah latar belakang beliau menulis buku ini dan menjadi viral di YouTube itu ya, setahu saya ya. Dan ini juga merupakan hal yang menggembirakan terutama bagi saya pribadi, dan kita umumnya para santri dan penuntut ilmu, karena kita mendapatkan tambahan ilmu baru terutama dalam ilmu nasab ya. Saya juga memiliki buku sejarah, silsilah, dan gelar keturunan Nabi Muhammad SAW di Indonesia, Singapura, Malaysia, Timur Tengah, India, dan Afrika. Buku ini diterbitkan oleh Saras Publishing. Penulisnya Idrus Alwi Al-Masyhur. Buku ini yang saya miliki, yakni cetakan kedua November 2010. Di sini saya ada membaca bahwa dari silsilah atau nasab yang mereka klaim itu memang ada yang bernama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Inilah yang dipertanyakan oleh Kiai Haji Imaduddin. Ya, buku ini lumayan tebal ya, ada hampir 300-an halaman ya. Nah, ini yang saya akan baca buku ini ya, ini Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini buku penyempurnaan dari buku sebelumnya, yakni berjudul Menakar Kesahihan Nasab Habib di Indonesia, yang ditulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Penerbit Maktabah Nahdlatul Ulum Banten, cetakan pertama tahun 2023. Buku ini ada kata pengantar, bab pertama Habib di Indonesia, bab kedua metode menetapkan nasab, bab ketiga mengkonfirmasi Alawi bin Ubaidillah. Nah, di halaman 19 beliau yang beliau angkat ini muncul nama Abdullah dalam kitab sejarah. Nah, kenapa bisa muncul? Nah, ini beliau menyebutkannya, sebab-sebabnya. Lalu beliau memberikan alasan-alasan beliau ya. Kemudian nasab beliau tidak suhroh dan tidak istifadah. Kemudian kesimpulan bab keempatnya beliau menanggapi ya sanggahan-sanggahan orang-orang yang menyanggah beliau.
ya. Ini. Dan bab yang terakhir ulasan cendekiawan tentang penelitian penulis. Saya akan membacakan buku ini, yakni pada halaman 39, yakni kesimpulan. Berdasarkan data-data ilmiah yang penulis sebutkan di atas, penulis menyimpulkan: 1. Bahwa penisbatan keluarga Habib Ba'alawi kepada Nabi Muhammad SAW dimulai baru pada abad 9 Hijriah, yaitu ketika Habib Ali As-Sakran menginterpretasi nama Abdullah yang terdapat dalam kitab Al-Jundi tahun 732 Hijriah sebagai orang yang sama dengan Ubaid, leluhur Ba'alawi. Jadi penisbatan tersebut setelah 550 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa. Selama 550 tahun sebelumnya tidak ada kitab nasab yang menyebut Ubadillah sebagai anak Ahmad bin Isa. 2. Abdullah yang disebut di kitab Al-Jundi wafat 732 Hijriah dalam kitab As-Suluk sebagai anak Ahmad bin Isa terputus riwayat selama 387 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa. Dan keberadaan Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa tertolak karena kitab yang lebih tua, yaitu kitab As-Sajarah Al-Mubarakah karya Imam Al-Fakhrur Razi, menyebutkan dengan tegas bahwa anak Ahmad bin Isa berjumlah 3 orang, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. 3. Nasab para Habib Ba'alawi terputus 550 tahun. Sangat sukar sekali menurut takaran ilmiah untuk menyebut bahwa para Habib Ba'alawi adalah sahih sebagai keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi riwayat nasab para Habib ini adalah munqati atau terputus. Dari sisi nasab ini termasuk dalam kategori mardud nasab, yakni nasab yang tertolak. Sebagai manusia yang lemah dengan segala kekurangan, tentunya penulis bersedia mendapatkan masukan dari berbagai pihak akan kekurangan buku penulis ini. Wallahu a'lamu bihaqiqatil haq. Semoga bermanfaat.